kayaknya sih tahun depan bakal ada PHK besar-besaran deh. Saya dapat kabar dari waskita itu bakal mem-PHK sekitar 500 orang Waduh, awal kasihan ya. awal tahun depan. Terus ada beberapa pabrik yang mau tutup juga. Terus dari Citibank, Citibank nanti sekitar Bentar ya, dua Citibank ratus ya. empat puluh ribu, pasti dua ratus empat Tutup puluh semua ribu ya. karyawan. Tutup berarti ya. Iya, Tutup. Karena kan iya Pak. memang tahun ini kan udah berapa bank aja tuh. Udah gulung tikar itu, ke bank-bank asing. Citibank nggak tahan juga ya. Citibank itu bank asing tua lah gitu. Jadi Iya yang Pak, seluruh Citibank. tutup itu ratusan ribu tuh karyawannya tuh. Orang di tiap kota besar Indonesia ada Citibank. Gila itu. Itu sih Pak. Kayaknya Indonesia bakal sih. ambruk deh. Nggak, kita sih nggak mau mendoakan yang jelek sih, tapi eh apa ya, sepertinya akan terjadi perburukan. Ya Seperti chaos itu ya. yang saya berpikir. Chaos kan udah kita buat kan udah kita lihat udah dapat Iya. penglihatannya tuh chaos. Repot memang kalau udah begitu ya. Nah itu nggak akan maju saudara. Mau pakai rumus apapun nggak akan maju ya. Indonesia itu mau pakai rumus apapun ya nggak akan bisa maju ya. Kalian tinggalkan Islam syaratnya ya. Kalau pengen instan kalian berkati Israel. Tadi Eh, Tasya itu, Pastor. Pak Paul Dere ada yang mau diomongin lagi? Tunggu dulu bentar. Tasya Manado Oke, tuh, Tasya Manado. jika nggak ada, coba Tasya Manalu, silakan. Saya udah unmute ya, oke. Oke, Shalom Pak Pastor, Halo, Shalom Pak Santi Amer, halo Shalom Ibu, semuanya. shalom. Shalom ya. Ah, Gini, saya sependapat dengan apa yang eh, Pastor sampaikan. Memang benar kalau orang yang perutnya kenyang itu lebih tenang dia dalam berpikir ya. Ini nggak hanya di agama kita aja, tapi saya juga melihat di agama Buddha seperti itu. Jadi kayak misalkan pendeta biku ya, biksu, biku, bikuni itu kan dia mengumpulkan makanan, tapi makanan itu nanti dibagikan lagi sama orang yang ini, orang yang kelaparan itu. Nah, sama kayak ada tuh kayak apa ya, kayak ada hari tertentu lah gitu. Jadi eh, apa punia, dana punia, dana punia itu mereka ngumpulin sembako, terus mereka bagi-bagi gitu. Jadi memang betul kalau perut perut yang kenyang itu dia tidak akan mudah terhasut. Betul itu Pak. Terus yang kedua, setelah makanan tempat tinggal itu perlu itu tempat tinggal. Jadi tenda program apa Pak kemarin tenda ya? Program Tempat tenda itu, Tenda. nah program tenda itu sudah tepat. Lalu yang ketiga program apa ya? eh, Kalau bisa sih kesehatan, ada kesehatan kesehatan, ya, kesehatan, pendidikan itu ada kok pendidikan. rakyat Indonesia. Itu Itu aja Indonesia. Nggak usah bicara ke itu langit aja lah. sih. Iya. Itu Yang umum sih, iya. ya yang umum. Yang penting yang umum aja dulu sih. Kalau yang penting yang umum aja dulu sih Pak. Ya yang Kalau penting makan dulu saja simpel makan dulu saja. iya, Makan seluruh Indonesia. Itu kewajiban pemerintah. Tetapi orang Kristen sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus berkewajiban juga. Jadi jangan mengandalkan pemerintah, susah. Kita saja orang Kristen. Makanya kita pengen pengen bikin 5.000 aja kita berat sekali ya. Dulu udah sempat 3.000, ya kan? Nah, turun lagi kita jadi 1.000 lagi. Oke, lanjut lagi. oh ya, Iya. Ada lagi, Tasya?
Terus ini Pak, saya dapat kabar Pak, kayaknya sih tahun depan bakal ada PHK besar-besaran deh. Saya dapat kabar dari Waskita itu bakal mem-PHK sekitar 500 orang Waduh, awal kasihan ya. awal tahun depan. Terus ada beberapa pabrik yang mau tutup juga. Terus dari Citibank, Citibank nanti sekitar Bentar ya, dua Citibank ratus ya. empat puluh ribu, pasti dua ratus empat Tutup puluh semua ribu ya. karyawan. Tutup berarti ya. Iya, Tutup. Karena kan iya Pak. memang tahun ini kan udah berapa bank aja tuh, udah gulung tikar itu, bank-bank asing. Citibank nggak tahan juga ya. Citibank itu bank tua lah gitu. Jadi Iya yang Pak, seluruh Citibank. tutup itu ratusan ribu tuh karyawannya tuh orang di tiap kota besar Indonesia ada Citibank. Gila itu. Itu sih Pak. Kayaknya Indonesia bakal sih. ambruk deh. Nggak. Kita sih nggak mau mendoakan yang jelek sih, tapi eh apa ya, sepertinya akan terjadi perburukan. Ya Seperti chaos itu ya. yang saya pikir. Chaos kan udah kita nubuatkan, udah kita lihat, udah dapat Iya. penglihatannya itu chaos. Itu Oke. dia. Iya, Oke, itu aja terus dulu ya Pak. Oke, oke. Makasih Makasih semuanya. Pak Ade. Oke. Sebentar, untuk Tasya Manulu, saya juga pernah dengar sih, katanya banyak dari, pokoknya kayak project-project gitu, udah nggak ada. Kan kalau Waskita gitu kan dia kan project-kan ya, setahu saya ya. Jadi tuh udah Itu mulai kontraktor itu. pengurangan, dia kontraktor, karena abang saya juga Close kontraktor. BUMN itu Mas kita itu sama seperti ini. Iya, iya. Jadi tuh sudah sulit sekali. Kayak lapangan pekerjaannya tuh udah bener-bener sulit. Udah oke deh. Pak Paudere ada yang mau diomongin? iya, kan kemarin Pak Jokowi marah-marah katanya. Nggak punya uang lagi Indonesia. Semua bank-bank pada tutup, ya kan? Iyalah, Kedua, ya ikutuk udah jalan, mau dia apain udah jalan, lagi? udah jalan. 3 Satu-satunya kali, jalan masa kalau mau setahun selamat. nutupin 3 kali coba. Iya, betul Pak. Dan Setahun satu jalan Israel kalau 3 kali mau coba, gila. bangkit, temeninlah Israel itu, temenin itu, duitnya nggak berseri itu. Iya kan? Aduh, baru satu orang biayain itu, satu orang konglomerat aja tuh biayain perangkasa tuh, ya kan? Ada berapa ratus tuh konglomerat Yahudi. Tapi ya susah, Islamnya masih begitu. Islamnya masih Gila otaknya emang. masih muter-muter, susah, soalnya investor juga takut mau tanam sembayang sehari 5 waktu, terus 3 waktu dipakai untuk sembayang. Satu sekali sembayang 15 menit, ya kan? Udah berapa menit hilang itu perusahaan, kan nggak mau perusahaan begitu. Kalau di daerah Buddha atau Taiwan atau di mana-mana enak, orang kerja on time. Itu susah, Indonesia mau bangkit susah kalau Islamnya masih begitu, ya kan? Susah. Kalau mau tambah Islamnya, mau tambah dihebatin lagi, Pak, ya tambah bangkrut lagi. Bangkrut Pak, bangkrut Ya, Pak. emang aduh, saya kagak ngerti dah. Allah cuma Pemerintahan minta ketut semua, doang. iya kelemahannya Pak ya, maaf Pak. Satu pejabat punya istri paling nggak 4. Terus lagi enak-enak kerja, syahwatnya naik, gue pulang dulu sama yang baru. Kan repot Pak, nggak bisa kerja Pak. Iya kan Pak? Iya. Negara Kadang kacau nggak lah usah pokoknya pulang, Pak. Pak, sekretarisnya semua ya diajar, Pak. Karyawan semua diajar itu Iya satu benar. nggak Kacau pakai lah pulang, pokoknya Pak, udah di nggak. tempat itu on spot itu, Pak. Iya, Katanya benar Pak. apa namanya, amal soleh, sedekah. Sedekahnya ustadz kan sama santri ya, sama santriwati. Repot memang kalau udah begitu ya. Nah itu nggak akan maju, saudara. Mau pakai rumus apapun nggak akan maju, ya. Indonesia itu mau pakai rumus apapun, ya nggak akan bisa maju, ya. Kalian tinggalkan Islam syaratnya, ya. Kalau pengen instan, kalian berkati Israel. Ya, siapapun presiden yang membuka kedutaan besar Israel di Indonesia, ya,
itu akan menjadi kejayaan Indonesia. Ya, itu udah syarat, percaya deh. Itu bukan masalah klinik ya, si Muliwali itu juga on juga tuh. Ini bukan masalah klinik, ini masalah logika. Kamu bersahabat dengan orang yang punya duit dan teknologi, yang mereka sama sekali tidak merugikan kamu, kecuali Israel itu ngikutin kamu bolak-balik, kamu dijajah, kamu diapa sama Israel, baru kamu boleh lah. Tapi ini Israel, bahkan negara Arab Saudi diberkati, Ethiopia diberkati, negara-negara Afrika Utara diberkati, negara ya kan, Yordania, Mesir semua diberkati sama Israel. Indonesia ini memang atau memang sudah ditakdirkan kere, saya nggak tahu ya. Ya kan, kalau takdir kere kan susah memang, kalau sudah ditakdirkan oleh pencipta di negara kere seumur hidup coba. Nggak ngerti dah itu urusannya. Dari Soekarno. Yang enggak, bukan dari Soekarno, kerenya kan dari zamannya ini, zamannya Raden Patah mas itu, Sultan Raden Patah itu sama si siapa itu Jauh banget ya. Padri, Raden Patah. di zaman mereka. Ya, yang membunuh bapaknya raja. Iya, begitu Majapahit bubar kan Nusantara jadi kere. Lalu Soekarno nambah bikin Oh kere lagi. iya, Majapahit Zaman bubar. Belanda dengan zaman hari ini, zaman Belanda dengan zaman hari itu lebih enak zaman Belanda loh. Betul. Makanya coba tanya kakek nenekmu, lebih enak zaman Belanda, selalu bilangnya begitu. Lu enak zaman Belanda, selalu begitu jawabnya. Betul, Pastor Paul. Saya dulu pas saya SMA, saya pernah nanya nenek saya yang masih hidup di Opung lah. Dia bilang di zaman Belanda tuh kayak enggak, kita nggak ngalamin yang kayak kamu bilang gitu kata dia. Kita nggak ngalamin yang kayak gimana paksaan atau apa gitu. Propaganda Soekarno. Iya. Jadi yang kita pikir di zaman Belanda itu nggak baik itu propaganda Soekarno. Nah, jadi kenyataannya di zaman Belanda itu jauh lebih enak. Coba tanya orang-orang Ambon, orang Papua sama orang Minahasa. Mereka bilang zaman Belanda lebih enak. Ya kan? Yes. Lanjut. Itu udah kutukan. Ya, Oke, iya, Pak Andi lanjut. Itu udah kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka harus hidup di zaman batu, mereka harus hidup Cebok 3 miskin, batu, Pak Andi. ya asal bini 4, sembahyang 5 kali. Itu kutukan dari. Saya ingin tambahin ini tanggapan Pak Paul tadi bilang di Amerika welfare sistemnya. Katanya di Amerika masih banyak yang orang kelaparan, itu saya nggak percaya. Contoh soal pemerintah itu sekarang tiap bulan orang yang nggak kerja itu kalau mau ngambil welfare ya itu dapat 122 dolar per orang. Jadi kalau satu rumah ada 4 orang ya dapat 480 dolar lebih, ya kan? Nah, itu nggak cukup buat hidup. Tapi kan mereka dikasih seperti kartu kredit itu namanya EBT kan, elektronik apalah itu. Jadi mereka tinggal gesek. Bisanya beli makanan pokok. Kalau seperti beli keripik pohong gitu nggak boleh, beli alkohol nggak boleh, cuman makanan pokok kayak potato, roti gitu boleh. Nah, sekarang kalau dipikir lagi 122 dolar per orang per bulannya mana cukup? Nah, kenapa mereka nggak mau kerja? Sekarang itu minimum wage itu 20 dolar per jam. Jadi kalau kamu kerja 8 jam di McDonald deh, nggak usah mikir deh, tinggal flipping burger itu 20 dolar jadi per McDonald jam. berat tuh Pak. Ngawur Pak Andi. Ya kerja semua ya berat Pak Paul, mau kerja Tapi enak ya McDonald lu itu jadi. berat Pak. Kerja McDonald itu berat sekali Pak. Bener, saya udah pernah Pak kan saya kan udah pernah kerja gitu-gitu, kerja lebih kasar. gampang kerja ngangkatin karton daripada kerja di McDonald. Kerja ngangkati karton tuh sini orang-orang Mexican itu mintanya 15 dolar sejam Pak. Kalau kita perlu ngecat rumah, kita mau ngecat rumah, Pak panggil mereka di jalanan tuh yang illegal tuh biar ngecat itu mintanya 15 dolar. Jadi kalau kita pikir ya, 20 dolar sejam, 20 dolar sejam itu 8 jam kerja udah 160 ya dipotong pajak. Iya. Itu sehari bisa dapat lebih dari 120 dolar yang pemerintah kasih. Jadi
Jadi omong kosong kalau di Amerika ini ada orang miskin, di Amerika ini ada orang Seharusnya, kelaparan. Itu semua orang seharusnya. males. Iya, Orang makanya males, saya bilang Pak Bong. tadi, Pak, seharusnya tidak bisa. Tapi karena sistem kapitalisnya itu membuat merekanya memang begitu, Pak. Kalau di Enggak, ada Eropa, juga kalau ini di Pak, Eropa Barat ini kan mentality-nya ada, ini ya. Hah? Enggak, mereka punya mentality itu yang di sini dinamanya entitlement. Maksudnya apa? I am entitled of certain thing. Saya ini harus punya mobil. Saya ini harus punya kulkas di rumah. Saya harus Iya, punya. Jadi saya harus. Jadi mereka itu merasa ya, kalau pemerintah ini harus ngasih saya ini seharusnya harus punya. Ya itu orang-orang geblek semua, nggak mau kerja punya. Ya, yang kerja itu justru saya nggak pernah lihat tuh orang homeless di Amerika nih yang minta-minta itu orang-orang imigran kayak orang Cina atau orang Meksiko. Mereka pekerja keras. Yang ada itu kan orang putih semua kebanyakan. Mereka males. Jadi nggak ada kalau orang-orang bilang, oh kita cari duit di Amerika untuk apa orang-orang kelaparan. Itu mah bullshit semua. Nggak ada orang kelaparan. Lu mau kerja, kalau kamu mau kerja pasti makan deh. Nggak mungkin nggak lah. Tapi ada yang bilang, oh saya nggak bisa kerja di situ soalnya rumah saya jauh, gini-gini. Lah kenapa lu cari rumah yang jauh? Oh, saudara saya tinggal di sana semua. Ya itu hak-hak lu. Kalau kamu mau hidup sederhana kan bisa. Itu loh, di sini tuh problemnya begitu apa. Jadi ya, entitlement. Jadi saya ini entitled to have this, I entitled to have that. Jadi ya kacau sifatnya itu. Itu loh, itu aja yang sing tak tambahin. Masa Pandi, nggak mau Pan- mau kerja aja makan deh. Orang di sini, aduh lu gak usah mikir McDonald flipping burger aja hidup lu, ya kan? betul. iya. Itulah Cuman sebabnya. Pandi, malas Pak. Orang sifatnya udah malas kayak orang-orang imigran tuh yang Islam. Malas Nah, gak mau itu Pak. kerja. Nah, itu Pak. Terima duit Betul, aja. Pak. Mama satu rumah diisi 8 orang. Ya kan? Itu udah berapa? 900 lebih dolar sebulan makan tidur. Ya kan? Jadi ya repot. Itu aja deh. Thank you. Ya, lanjut. Lanjut. oke, Pak Andi, Tuh, aku Pak. mau Nah, nanya ya, nih. Anda membuka wawasan kita ya. Iya, Silakan lanjut. aku tuh apa ya kan Pandi kan udah di USA ya udah lama cukup lama. Karena tanya juga ada nonton YouTube YouTube iya tentang Amerika tapi kebanyakan tuh katanya homelessness ya di sana ya bukan susah makanan sih lebih kepada homelessness benar gak sih Ah, Pandi? homelessness gua jawab. Homelessness itu pemerintah udah siapin apartemen. Kadang-kadang di San Francisco itu hotel itu disewa untuk orang-orang homeless. Tapi mereka nggak mau. Senangnya tidur di jalanan. Kenapa? Begitu dapat duit dari pemerintah, dapat duit 100 dari pemerintah. Dia kan untuk buat beli makanan. Sama dia itu kuponnya itu dijual ke orang lain harga murah kayak mama gue jual ke kamu $80 supaya aku dapat cash supaya aku bisa beli obat beli alkohol. Jadi dia senangannya pakai obat di jalanan hidup bebas. Jadi bukan homelessness nggak ada duit. Jadi mereka senang tinggal di jalanan gitu ya, bukan karena nggak ada duit. Tinggal di jalanan supaya dia bisa nyedot seenaknya, bisa nyuntik seenaknya. Kalau dikasihin perumahan sama pemerintah kan ada aturannya. Kamu nggak boleh buang sampah sembarangan. Kamu harus bersihin apartemen. Kamu harus nggak boleh jemur-jemur di depan jendela. Kan ada aturannya. Mereka nggak mau diatur. Maunya bebas. Itu loh. Jadi pemerintah pusing juga. Ya duitnya ada. Mereka bisa hidup kok tiap hari makan. Ya cuma gitu aja. Jadi duit yang dari pemerintah itu kuponnya itu mereka jual. Gitu supaya orang bisa dengan harga separuh atau 75% gitu. Mamanya $100 kupon dijual ke orang $75. Kan orang udah untung $25 itu. Jadi dia pakai cashnya ini buat beli obat. Terus hidupnya di jalanan. Tiap hari main football di pinggir jalan. Ya itulah hidup mereka. Ya susah. Jadi bukan karena kemiskinan. Nggak ada miskin suruh kerja. Suruh kerja padahal kerja sekarang itu apa namanya UMR-nya udah $20 sejam. Itu mereka masih bilang ngapain gua kerja di McDonald, ngapain gua kerja kasar katanya. Lah edan. Kamu pendidikan jadi nggak ada kemiskinan ya di Amerika. Ada lah kalau kamu mau kerja, kamu mau kerja mana ada miskin Iya betul.
Nah, itu aja deh, thank you. Nah, kalau Oke. begitu Pak Andi, kenapa pemerintah Amerika tidak membuat suatu solusi terhadap itu? Kok dibiarkan gitu terus-menerus? Karena Homelessness. liberalisme, Pak. Mereka nggak mau ditolong, Pak. Liberalisme. Ah, Iya, iya, Nah, iya. sekarang gini Pak Santiamer. hmm, Itu kan freedom, katanya freedom of speech, Freedom freedom itu of tadi. freedom. Pemerintah hmm. nggak bisa ngekang. Tapi kalau itu di Cina kan dihantam habis, itu di negara Kalau di komunis dihantam Eropa habis. nggak boleh, Pak, karena mengganggu publik. Jadi orang-orang begitu diseret, Pak, kalau di Eropa. Makanya kadang kitanya kita bilang liberal tapi nggak liberal. Kalau di Eropa ini kan lebih Nggak ke liberal. semi gabungan antara Hmm, sosialis dengan liberal. Enggak, Pak Paul. Kan nggak boleh orang begitu diseret, Pak. Kalau mereka nggak mengganggu masyarakat, Ya, dibiarin. ya, Tapi ya, kalau ya, mereka kelihatan kalau dia lagi kencing di depan toko, langsung ditangkap. Atau ya, dia ya, lagi buang sampah sembarangan. Kalau mereka nggak ganggu orang, mereka hidup-hidup ya. sendiri ya. Iya, Itu orang-orang yang bisa dibantu tapi nggak mau dibantu, Pak Santiamer. Jadi kita mesti gimana dong? Ya itu problemnya hmm. gitu. Mereka nggak Terus, mau dibantu. terus bagaimana Ya. peranan daripada lembaga-lembaga sosial di sana, katakanlah seperti gereja atau lembaga keagamaan Oh, untuk ada. mereka? Ada. Hmm, Di sini adanya namanya food bank. Ya, food hmm, bank. Terus kalau gereja-gereja itu, kalau mamanya Thanksgiving itu ngumpulin turki, dikasih itu free, Pak. Gitu. Jadi gereja ada perannya, terus orang-orang ormas-ormas juga ada perannya. Di sini ada namanya food bank. Jadi mereka itu nyewa satu warehouse gede. Orang-orang yang kaya-kaya yang ada duit nyumbang makanan kaleng, makanan kering gitu-gitu. Terus nanti orang-orang ini ngantri berbaris tiap hari biasanya tiap hari Kamis itu mereka pagi-pagi udah ngantri, udah ada yang kedinginan udah yang bawa kursi yang ngantri. Begitu jam 8 Oh, pintu buka, terus langsung satu orang dikasih satu box isinya kayak peanut butter, isinya roti, isinya ayam gitu, jadi dibagi semua. Itu dari kegiatan sosial dari private. Kalau dari pemerintah kan ada welfare, itu dapat cek. Itu. Nah, I itu Oke. see. Kalau dari gereja sama prinsip ini ormas. ya, prinsip penghargaan HAM, ya prinsip penghargaan HAM atau freedom itu bolehlah diterima gitu ya. Tetapi bagaimana dengan itu dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu kan tentunya berasal dari pajak rakyat gitu ya. Itu bagaimana prinsip Betul. keadilannya itu penerapannya? Atau mungkin juga rakyat dari Amerika itu berpikir sama dengan pemerintahnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, dipotong pajak dikasih untuk mereka demi itu haknya untuk begitu, artinya free will-nya gitu kan. Apa begitu Ya. juga Pak Andi? Iya, mereka free will, mereka Gitu. kan memilih menerima itu hidup begitu generasi, ya, Pak. ya. Dari Dan dihargai ya emaknya, negara ya. neneknya itu udah gitu. Jadi mereka Ya, harus punya inisiatif untuk ya, break the cycle. Oke, ya. emak gua, nenek gua begitu hidupnya. Kali ini gua nggak mau, gua mau kerja mulai dari nol. Nah, itu kan kan nggak bisa dipaksakan. Lagi pula gini, Ya. Pak Santiamer. Sekarang yang lagi banyak ini, terutama waktu Christmas, waktu holiday, orang-orang berdiri di pinggir jalan itu bawa sign. Oh, saya kehilangan kerjaan. Oh, saya perlu duit buat anak istri. Itu banyak, Pak. Tapi begitu udah capek kakinya, dia bungkus semua ya baju compang-camping. Kalau diikuti nama reporter, masuk ke mobil mewah. Jadi orang cari itu isi money. Terus ada lagi kalau sekarang ada penyewaan anak. Ini ibu-ibu bawa anak, Pak Santamer, ke mall-mall. Kita ini lagi makan di food court, didatengin. Oh, ini anak saya, kita perlu duit gini minta. Itu semua imigran Islam semua. Jadi anaknya orang dipinjam, digendong buat cari duit. Itu ada di sini sekarang yang lagi ramai, terutama kalau lagi holiday ya, kalau umpamanya Christmas kan American ini Christmas spirit ya. Jadi kita berbagi. Jadi itu pendapatannya besar loh Pak Santam ya. Nggak main-main tuh itu. Baru sehari dia bisa ngumpulin $300-400 loh. Wow. Apalagi kalau bawa anak. Aduh, kita kan lihat ibu-ibu bawa anak kan kita nggak tega. Ya kan, nah itu dijadiin bisnis. Tapi saya lihat dia cara ngomongnya, wah ini keturunan Arab. Ada yang pakai jilbab juga. Jadi ini ya semua imigran yang malas, yang nggak mau kerja aja gitu. Ya. Di sini juga ada lah. Selama dia tidak melakukan pelanggaran hukum, silakan aja gitu ya. Betul. Itu intinya batasan koridornya di situ ya. Tetapi jadi waktu dia melanggar minta hukum, duit, dia maksa itu nggak boleh. Ya, dia nggak boleh ngancam-ngancam gitu, nggak boleh. Iya. Pak Andi,
Tadi kan tentang imigran nih. Kalau misalkan yang dari pihak apa asli orang Amerika gitu ya, dari misalkan dari Utah atau city mana, mereka kalau kayak homelessness itu yang di jalanan itu mereka kan tadi kan Pandi bilang ada papan kan, saya lagi hamil gitu ya bisa butuh apa itu kan papan itu sebenarnya mereka itu benar gak sih Pandi gitu atau kayak cerita Pandi tiba-tiba naik mobil mewah apa semuanya begitu atau enggak semuanya begitu juga Ya, gitu. nggak semuanya begitu, tapi ya saya bilang 90% begitu. Itu kan Eh, bisnis. Nggak usah kerja lu sehari bisa dapat 300 apa yang nggak mau. Asal kamu tahan meski- malu berdiri di tengah jalan, dapat duit 300 sehari. Isi money kan, nggak bayar pajak lagi. Ya kan? Meskipun dia Jadi bukan ya imigran kan ya Pandi, dia benar-benar warga negara ah, banyak yang kebanyakan sih imigran. Kebanyakan Cuman imigran itu. yang Biasanya putih juga banyak gitu. oh. Nah, ini ada problem lagi. Soalnya apa? Di California ini kan Democrat state ya. Di California ini ngasih duitnya itu terlalu gampang. Jadi gimana? Anak-anak muda yang nggak mau kerja itu dari state lain itu pindah ke sini Hmm. untuk supaya nggak kerja dapat duit. Soalnya ini negara provinsi California ini gampang ngasih duit ke orang-orang itu. Jadi umpamanya kamu anaknya anaknya farmers, anaknya petani di Nebraska sana, yang nggak pernah kelihatan pantai, nggak kerja, lari nyari apa naik train naik bus ke California. Di sini dikasih duit. Siapa yang nggak mau? Padahal masih muda nggak mau kerja. Gimana coba? Kok bisa gitu ya Pemerintah Pandi? Maksudnya pola pikirnya even though iya. dia US warga negara Amerika kok bisa Ah, gitu ya? makanya mereka bahasa bahasa Inggrisnya nggak ada aksennya. Bahasa Inggrisnya perfect. Ngomong Inggris pinter. Badannya sehat. Kenapa nggak mau kerja? Di McDonald aja $20 sejam. Ya kan? Atau Hmm. kerja kasar yang lain. Repot Pak. Ini ya Pak. orang-orang yang nggak mau Pak Andi, saya dibantu. mau tanya gini, Pandi, apakah itu kebijakannya itu bersifat nasional homogen atau berbeda-beda tiap negara bagian? Tiap negara bagian berbeda, Pak. Beda-beda Kita ya? di California ini, Hmm. aduh, Demokrat udah habis. Jadi Demokrat itu pemikirannya gini, Pak Santiago. Saya yang nggak suka itu. Kamu itu ngapain kerja? Gak usah kerja lu, gua kasih duit. Tapi Waduh. Kalau orang Republikan, caranya lain. Enggak, ini gua kasih lu pancing. Lu mancing ikan buat lu makan. Gitu loh. Jadi program-program Republikan ini apa namanya menyiapkan kita ini supaya kita ini mau kerja. Makanya waktu zamannya si Trump kasih waktu. Gua kasih lu 6 bulan. Kalau kamu nggak dapat kerjaan, ini welfare duitnya gua stop. Kamu makan Hmm. nggak makan, Hmm. mati nggak mati itu gua nggak mau tahu. Itu zamannya Trump. Hmm. Itu. Hmm. Jadi dikasih waktu 6 bulan deh. Gua kasih lu supaya lu cari kerjaan. Kalau Jadi 6 bulan lu nggak mau kerja, ya udah, gua stop duitnya. Lu mati kayak terserah. zaman Biden Gitu. nggak gitu lagi ya Pandi? Ada zaman Biden ini mah ngaco. Makanya ini minggu depan ini ada orang kira-kira 6.000 orang lagi berjalan di Meksiko mau masuk ke border. Ini Ya Biden ini lagi ampun. pusing nih sekarang ini. Mungkin minggu depan bisa nyampe di border. Ya, Hmm. orang-orang border ini udah mau cross ke Amerika dari South Amerika, tapi kebanyakan dari negara-negara Islam yang menyusup. Iya, 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 iya. Nah, Imigran Islam gelap. Mm-mm. Nah, kalau hukumnya kan dari federal hukum itu katanya mereka kalau ketangkap polisi nggak boleh menangkap mereka. Tapi Gubernur Texas pusing dia. Gubernur Texas orang Republikan. Dia bilang dia bikin hukum kan. Kalau lu ketangkap, gua masukin penjara. Waduh, langsung si Trump bagian Biden administration ngamuk-ngamuk. Lagi pula gubernurnya ini udah pusing kan nerimain orang-orang ini. Sama dia ditaruhin di pesawat, diterbangin ke negara bagian yang Demokrat. Dibuang aja orang ke sana. Udah nggak pusing. Soalnya mereka kan Hmm. ini lagi arak-arakan ini 6.000 7.000 orang ini. Mungkin minggu depan itu udah sampai di border. Lagi rame nih sekarang. Mereka mau Oke, masuk. Ya, Pak Andi, repot. berarti setiap negara bagian itu ada yang dipimpin Republikan, ada yang Demokrat, kayak gitu ya Iya, dia. Jadi beda-beda ya. hukumnya lain. Hmm. Hukumnya
dunia lain dalam hukum segala macam, dalam hal mempunyai persenjataan. Seperti saya sama Robert Mawen kan lain. Dia di sana bisa beli automatic weapon boleh. Kalau di California kita nggak boleh gitu. Hukumnya kita di California ini marijuana itu legal, ya kan? Terus LGBT legal, aborsi legal. Jadi di state lain nggak lain. Ya. Jadi makanya di California ini kacau negara bagian ini. Iya, California. Oke. Iya, kena. Oke, itu aja. Thank you. Oke, thank you Pandi. Oke, Pak Paul Dere kayaknya mau ngomong. Oke, Pak Paul Dere boleh di-unmute. Pak Dere.